Welcome to Indonesia. Na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama Ibu Ita Ayu Mandasari Wibowo. Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Candipuro sejak tahun 2019. Ibu Ita mengajar bahasa Indonesia. Untuk tahun pelajaran 2001-2022, Ibu Ita akan mengajar di kelas 9. Nah, untuk hari ini, Ibu Ita akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada kalian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita saat ini di era globalisasi sangat banyak mengalami tantangan dari segala aspek. Mulai dari aspek kesehatan, perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara kita. Namun, hal itu tidak boleh menyurutkan semangat kita, keyakinan kita untuk selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu dengan menanamkan dan meningkatkan kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Itulah salah satu cara kita untuk mempertahankan keutuhan negara ini. Jika itu tidak dilakukan, akan terjadi banyak perpecahan di berbagai daerah. Sehingga kita harus menyatukan diri kita dengan satu tekad, yaitu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah pentingnya kita mengetahui wawasan kebangsaan. Rasa nasionalisme kita harus ditumbuhkan dan tidak mudah terpecah belah oleh gangguan-gangguan dari negara lainnya. Banyak hal yang baik dari negara kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita kenalkan kepada negara-negara lainnya. Jangan sampai kekurangan kita dalam memahami apa itu negara Republik Indonesia membuat kita gampang dipecah belah oleh negara lainnya. Untuk itulah hari ini kita akan berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan, bagaimana kita menerapkannya, terutama bagi kalian yang masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP. Wawasan kebangsaan merupakan kesadaran kita dalam membela negara. Kesadaran bela negara adalah upaya kita untuk mempertahankan keberlangsungan kita hidup bermasyarakat di negara Republik Indonesia. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara. Ada beberapa nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan bela negara. Nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya dengan beragam budayanya, adatnya, bahasanya, sukunya, dan keindahan alamnya. Awali dengan satu hal, yaitu cinta. Cintailah negara Indonesia. Semua yang ada di negara Indonesia, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Seperti kita menyayangi sesama manusia, kita pasti akan mau menerima kekurangan orang yang kita sayang. Begitu pula dengan negara Indonesia. Negara Indonesia bukanlah negara yang sempurna. Negara Indonesia memiliki banyak kekurangan, tapi juga sangat banyak memiliki kelebihan. Sehingga kalian harus bisa mencintai kekurangan dan kelebihan negara Indonesia. Dan jika kalian telah mampu memiliki kemampuan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik, maka lakukan. Rubahlah negara Indonesia menjadi lebih baik. Kita bisa mewujudkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Mulai dari kita mengenal sejarah bagaimana negara Indonesia bisa merdeka, bagaimana perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan negara Indonesia.
Kemudian kita juga bisa berupaya untuk ikut melestarikan berbagai hal yang ada di Indonesia, mulai dari kebudayaannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa ikut serta melestarikan keindahan alamnya, menjaga lingkungannya agar tetap terjaga, dan juga kita bisa bersama-sama untuk menjaga nama baik negara Indonesia. Untuk nilai bela negara yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian harus sadar dalam diri kalian melekat nama negara Republik Indonesia. Jadi kalian harus bisa mencerminkan bagaimana warga negara Indonesia yang baik. Bisa kalian lakukan dengan mencegah agar tidak terjadi perkelahian. Jangan sampai kalian terlibat dalam perkelahian antar siswa, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menunjukkan kepribadian kalian sebagai negara Indonesia yang baik dengan menjadi siswa yang berprestasi. Tunjukkan bahwa negara Indonesia juga bisa memiliki prestasi, baik prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nilai bela negara yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi, warisan dari para pahlawan kita yang telah memperjuangkan dengan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu negara kita, negara Republik Indonesia, negara yang memiliki beragam etnis, suku, budaya, dan lain sebagainya. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis, tapi Pancasila juga harus dipraktekkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menerapkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus meyakini benar bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bisa saling menghargai antar manusia, sesama makhluk Tuhan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus benar-benar menjaga persatuan. Jangan sampai kita mudah terpecah belah dengan beragam perbedaan yang kita miliki. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi seharusnya negara kita bisa hidup dalam bermusyawarah, dalam berdiskusi bersama-sama, bukan berdebat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas bahwa kehidupan ini membutuhkan keadilan. Tidak boleh kita saling merendahkan satu sama lain, yang kaya dan miskin, yang cantik, yang kurang cantik, dan lain sebagainya. Kita harus adil dalam setiap tindakan kita. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Misalkan ketika kalian sedang berada di rumah, kalian sedang berkumpul dengan keluarga, kalian rela mengorbankan waktu kalian sedikit untuk belajar, untuk menuntut ilmu di rumah, selain juga di sekolah. Nah, semoga setelah sekarang kalian sudah masuk di sekolah menengah pertama atau SMP, kalian sudah menjadi lebih dewasa lagi, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi kalian, tidak hanya mementingkan kesenangan kalian, tapi juga mau berkorban demi bangsa dan negara. Salah satunya, kalian harus disiplin dalam belajar, menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di rumah. Jangan sampai kalian hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain game atau bermain dengan teman-teman. Boleh kalian sesekali bermain game atau bermain dengan teman-teman. Tapi kalian tidak boleh lupa untuk berkorban juga demi bangsa kita agar lebih baik lagi, dengan memiliki generasi yang cerdas dan memiliki banyak manfaat untuk sesama. Jadi, jangan lupa
untuk selalu belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar bisa bermanfaat untuk negara Indonesia. Nilai bela negara yang kelima adalah kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat kalian wujudkan dengan selalu bersikap disiplin dan bekerja keras dalam setiap tanggung jawab kalian. Baik tanggung jawab kalian di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kalian juga bisa menambah kemampuan kalian dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemampuan tambahan itu juga bisa kalian lakukan untuk membela negara Indonesia. Misalkan, kalian mengikuti ekstrakurikuler UKS. Di sana, kalian diajarkan untuk menghadapi bencana alam, bagaimana menyelamatkan korban, dan lain sebagainya. Tentu saja, itu juga akan sangat menolong bagi bangsa Indonesia. Karena seperti yang kalian ketahui, negara Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Jika kalian memiliki kemampuan-kemampuan lebih yang dapat membantu negara Indonesia, maka kalian sudah melakukan kegiatan bela negara. Terima kasih, itu tadi penjelasan tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya, Bu Ita ingin tanya, masih ingat lagu di awal video tadi? Welcome to Indonesia. Lagu itu banyak sekali diputar di media sosial. Tapi sayangnya, lagu itu digunakan untuk membahas kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia. Semoga kalian tidak terpengaruh oleh media sosial yang membahas kekurangan-kekurangan Indonesia. Boleh kalian melihat, kalian mendengar berita-berita tentang negara Indonesia. Tapi jangan hanya kalian ambil yang buruk-buruk saja. Tapi coba perhatikan beragam prestasi negara Indonesia yang sudah sampai ke taraf internasional. Sangat banyak hal-hal yang bisa kita banggakan dari bangsa Indonesia. Kalaupun memang ada kekurangan-kekurangan, mari bersama-sama kita berpikir cerdas, memikirkan solusi-solusi yang tepat untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik. Bukan malah ikut-ikutan menjelekkan negara kita sendiri. Itu tadi harapan kecil dari Bu Ita untuk kalian semua. Semoga dengan media sosial yang saat ini sudah tidak bisa kalian lepaskan dalam kehidupan kalian, kalian bisa semakin mencintai negara Indonesia. Untuk tugas wawasan kebangsaan, sangat sederhana. Buatlah sebuah puisi yang mencerminkan rasa cinta kalian kepada negara Indonesia. Pembuatan puisi ini tidak ada batasan. Boleh 1 lembar halaman, atau 2 lembar halaman, bahkan 3 lembar halaman. Silahkan tuliskan di kertas. Jangan lupa tuliskan nama kalian beserta kelas kalian. Nanti tugasnya akan dikumpulkan bersama dengan tugas-tugas yang lain. Ibu Ita harap kalian mengerjakan tugas ini bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa senang, rasa cinta terhadap negara Indonesia. Terima kasih. Itu tadi pembahasan tentang wawasan kebangsaan dari Bu Ita. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di sekolah dan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.